Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud yang masih kemerah-merahan, artinya masih sangat remaja itu, harus tampil ke depan untuk mengalahkan Goliat. Bukan karena tidak ada orang yang lebih gagah, perkasa daripada dia. Sebut saja tiga saudaranya, Abinadab, Eliab, dan juga Syama. Semuanya adalah abang Daud yang merupakan tentara andalan daripada Saul. Tetapi 40 hari mereka sudah ada di medan pertempuran, sekalipun mereka tidak berani menantang Goliat. Sekalipun pula Raja Saul sudah memberikan hadiah bahwa siapapun mengalahkan Goliat, dia dibebaskan dari pajak, keluarganya akan diangkat tinggi, anak Saul akan diberikan kepadanya. Itu pun tidak mampu untuk membangkitkan keberanian daripada Eliab, Abinadab, dan Syama, dan juga tentara-tentara Saul yang lainnya. Pertanyaannya kenapa? Karena pikiran mereka sudah dipenuhi oleh rasa takut yang disebarkan oleh orang-orang lain. Orang-orang sekeliling mereka menceritakan banyak tentang kehebatan daripada Goliat. Belum lagi orang-orang Filistin menakut-nakuti mereka semuanya, bangsa Israel, dengan mengatakan Goliat sungguh sangat luar biasa. Dia panglima perang yang hebat, tingginya sekian, badannya tegap dan luar biasa, semua tubuhnya dari besi. Itu semuanya membuat Abinadab, Eliab, Syama, dan tentara yang lain keder, ketakutan. Padahal mereka juga semuanya sudah diberitahu bahwa kalau Allah bersama dengan mereka, maka tidak akan ada seseorang pun yang mampu mengalahkan mereka. Tetapi ketika ada tantangan itu di depan mata, lupa semuanya firman itu, saudaraku. Saudara sering seperti itu? Kita sebenarnya sudah tahu bahwa itu tidak baik untuk dilakukan. Tapi karena begitu banyak orang yang mempengaruhi kita, akhirnya kita lakukan juga. Kita sebetulnya sudah tahu bahwa seberapa besar pun tantangan itu, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewatinya. Tapi karena kita terlalu banyak mendengarkan perkataan orang, kita kecut juga. Kita sebetulnya sudah tahu bahwa Allah akan menyertai perjalanan kita dan kita tidak perlu ragu, penting maju. Tetapi karena terlalu banyak, mayoritas orang berkata, ini adalah situasi yang sulit, ini adalah tantangan berat, maka kita pun ikut terpengaruh. Bukankah kitab Yakobus berkata, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, dia tidak dapat apa-apa. Benar, bahkan itu membuat kegagalan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kapal di tengah laut, begitu banyak air di sekelilingnya, tapi itu tidak membuat kapal itu tenggelam. Sampai kalau kapal itu mengizinkan air itu masuk ke kapal, disitulah kapal itu akan tenggelam. Demikian halnya dengan hidup kita. Apapun kata orang lain, seberkecamuk apapun situasi sekeliling kita, tapi kalau kita tidak izinkan itu mengubah fokus kita, mengubah prinsip-prinsip hidup kita, sebagaimana firman Tuhan sudah katakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita, maka itu tidak akan menggoyahkan kita. Kalau kita terus pegang firman Tuhan itu, kita tidak akan izinkan apapun kata orang, itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang kehilangan prinsip kehidupan ini. Itu sebabnya saudaraku, ketika Yosua diperintahkan Tuhan menggantikan Musa, Tuhan tidak berikan dia tongkat, Tuhan tidak berikan dia senjata, kecuali satu. Di dalam Yosua 1:8 dia berkata, renungkan firman itu siang dan malam. Ketika kepala kita, pikiran kita, hati sanubari kita dipenuhi dengan firman, maka di sana sudah tidak ada tempat bagi gosip, bagi hoax, bagi perkataan-perkataan orang. Karena semuanya, setiap rongga-rongga, setiap sel sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Pikiran dan hati kita. Makanya kuat sekali firman itu, saudaraku.
Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur pasal yang pertama. Orang yang kecintaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, pasti berbuah lebat. Segala musim cakap, dan dia akan terus kuat sekalipun musim kemarau. Kenapa? Karena tidak ada tempat bagi yang lain untuk mengisi pikiran dan hati kita. Kita hanya pegang firman Tuhan. Dan firman itu adalah iya dan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kapalmu tidak akan karam. Biarpun orang bilang ini zaman susah, ini zaman sulit. Biarpun berkecamuk di kiri kanan kita, kapal saudara tidak akan tenggelam. Kecuali saudara mengizinkan semua informasi-informasi yang tidak penting yang bertentangan dengan firman Tuhan menguasai saudara. Tapi selama saudara pegang firman Tuhan, sebagaimana Tuhan katakan kepada Yosua, maka saudara pun akan tiba di tanah Kanaan, yaitu tempat di mana Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya buat kita semuanya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.